Ya ini kemarin itu apa? Ya muka-muka sedikit materi yang saya pelajari yang kemarin itu tentang guru penggerak ini. Gimana Bu Faji Bu itu? Kemarin kan saya sudah diobservasi tentang pembelajaran itu. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oh iya. Oke. Untuk hasil observasinya yang kemarin ya tadi yang saya ini nanti kita berapa menit ini Bu kira-kira nanti? Boleh 15-20 menit bisa. 15-20 menit ya Bu. Apa yang ini Bu Faji dapatkan ini nanti dari percakapan kita? Ya mudah-mudahan nanti hasil dari observasi yang pembelajaran yang sudah saya lakukan di hari kemarin itu nanti saya bisa mengembangkan lagi tentang banyak hal, mungkin dari metode pembelajaran, kemudian nanti tentang bagaimana cara mengajar saya kemarin di kelas seperti apa, apakah sudah baik ataukah kurang baik atau seperti apa, seperti itu. Ya. Sebelumnya kemarin setelah Bu Faji mengajar itu perasaannya bagaimana? Kalau perasaannya ya alhamdulillah senang karena anak-anak kemarin juga mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan antusias seperti itu. Saya juga lega, anak ternyata anak-anak bisa diajak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu. Terlihat ya Bu, anak-anak tenang. Nah dari pembelajaran Bu Faji yang kemarin itu kira-kira menurut Bu Faji itu mana yang sudah baik menurut Bu Faji? Pembelajaran yang sudah baik, saya sudah menggunakan model pembelajaran yang cocok dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian juga saya sebelum melakukan pembelajaran di hari kemarin itu sudah melakukan asesmen awal gitu kepada anak-anak, kira-kira model pembelajaran apa sih yang cocok untuk anak-anak. Kemudian kemarin melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi kemarin yang menggunakan kartu menjodohkan itu untuk anak-anak kemarin. Untuk yang kelompok yang kemarin kan kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya. Kelompok yang memang berdasarkan kemampuan membaca kemarin. Yang pertama itu saya gunakan kemarin tentang belajar kelompok yang satu, kemudian yang kelompok satu lagi itu tentang membuat kartu, menyusun kartu kemarin. Dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang sudah baiknya itu yang gimana ya? Kalau yang sudah baik dari kedua model pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, itu anak-anak bisa mengikuti semua alurnya dari awal sampai dari tahap awal sampai tahap akhir bisa mengikuti alurnya. Untuk yang tadi yang pembedaan apa tadi itu? Kelompoknya 2 kelompok. Itu kemarin kan tadi seperti yang sudah kita diskusikan itu menggunakan asesmen awal itu tentang kemampuan membaca anak. Nah, itu kemarin dikelompokkan untuk anak-anak yang sudah mahir di dalam membaca, kita kelompokkan ke kelompok yang menggunakan diskusi kelompok. Kemudian yang ada 1 kelompok 4 anak ini memang sedikit kesulitan dalam membaca. Nah kemarin kita gabung menjadi 1 kelompok, di dalamnya ada 4 anak. Itu kemarin menjodohkan kartu, memasangkan kartu. Keaktifannya murid bagaimana kalau dalam diskusi itu tadi? Kalau untuk keaktifan murid di dalam yang kelompok 1 yang sudah mahir membaca itu mereka sama-sama saling di dalam kelompok itu sudah berdiskusi dengan baik menurut saya kemarin, karena saya sempat memutar ke beberapa kelompok 1 sampai kelompok 4 kan. Kemarin ada 5 kelompok. Yang kelompok 1 sampai kelompok 4 itu kelompok yang sudah mahir membaca, itu kerja kelompok, berdiskusi kelompok. Yang 1 lagi kan memasangkan gambar. Untuk yang memasangkan gambar ini kesulitannya kemarin kan ada sedikit kata-kata mungkin dalam pelafalan menggunakan bahasa Arab
bayangan kemarin. Nah itu yang ada sedikit dalam membaca itu agak kurang bisa saya bacakan, kemudian kemarin baru bisa menyusun. Seperti itu harus tetap ada peran aktif guru untuk kelompok yang satu pembeda ini. Kalau untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 ini sudah bisa sendiri, sudah bisa hanya membackup saja. Jadi kelompok 1 sampai 4 sudah bisa mengikuti diskusi dengan baik dengan masing-masing kelompoknya. Proses diskusinya kalau satu kelompok itu bagaimana? Kalau untuk proses diskusinya menurut saya sudah berjalan cukup baik. Nah, satu kelompok itu sudah saling membagi tugas masing-masing. Kemudian juga sudah berperan aktif dan saling membagi perannya di dalam kelompok ini. Kemudian tadi kan diferensiasinya sudah, kemudian diskusi, terus kemarin kan yang perlu yang mau dikembangkan itu yang kesepakatan kelas. Nah, prosesnya kesepakatan kelas bagaimana tuh? Yang sudah baik yang mana? Kalau untuk kesepakatan kelas kemarin kan kita lakukan setiap mau pembelajaran itu kita sepakati lagi. Nah, untuk kesepakatan kelas menurut saya hampir 90% sudah sudah terlaksana dengan baik. Mungkin hanya tinggal beberapa saja yang memang harus lebih kita sepakati lagi. Untuk mungkin ada beberapa hal yang belum kita sepakati di awal. Nah ternyata ketika di pembelajaran harusnya tadi menyepakati ini ya, kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada yang terlewati, ada beberapa kesepakatan yang terlewati. Itu tadi kan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kira-kira ada tidak yang mungkin menurut Bu Paji yang masih mengganjal, yang mungkin kemarin saya belum melakukan ini atau kurang ini, mungkin ada atau tidak ini? Mungkin kalau yang belum ada yang terlewatkan, mungkin ada beberapa yang terlewatkan di dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Itu mungkin tentang ini ketika anak-anak bertanya, nah itu kadang saya belum bisa memberikan penghargaan untuk mereka. Nah seperti itu memang kemarin belum dilakukan. Apresiasi betul ya. Kalau dari kesepakatan kelas mungkin tadi yang masih belum harusnya disepakati tapi ternyata belum. Jadi ada yang terlewati. Contohnya kalau kemarin kesepakatan yang harusnya ini ada kemarin kita sepakati tapi ternyata belum disepakati, itu ya tadi mungkin dari kelompok. Kan kemarin kita sepakati di awal itu satu kelompok harus sama-sama bekerja dengan solid. Nah ya, untuk kelompok 5 ini belum bisa untuk melaksanakan itu. Kalau untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 alhamdulillah sudah. Kalau proses diskusinya menurut Bu Paji bagaimana? Adakah yang masih kurang menurut Bu Paji? Kalau untuk proses diskusinya saya rasa sudah, hanya ketika mereka menyampaikan hasil diskusinya. Kadang-kadang pembagian tugas ketika siapa yang ditunjuk untuk menyampaikan diskusi di depan kelas, kan ada satu anak, nah itu mereka masih sibuk kamu aja kayak gitu. Nah itu yang ada kekurangan tentang itu. Kalau kegiatan berdiferensiasinya mungkin masih ada yang mengganjal dari Bu Paji. Kalau pembelajaran berdiferensiasinya ya itu tadi, mungkin memang kalau kemarin kan menggunakan kartu itu ya, ternyata menggunakan kartu pun masih anak dari 4 anak ini di dalam kelompok 5 itu ternyata ada yang belum bisa memahami. Mungkin di kesempatan selanjutnya saya harus mengembangkan model atau pembelajaran yang lain lagi bisa dimasukkan. Jadi kalau yang di kelompok yang mendapatkan kartu tadi kendalanya itu tadi membacanya tadi, karena belum bisa membaca berarti kan mungkin kata-kata di dalam kartu itu harus sedikit dikurangi atau menggunakan kata-kata yang lebih
sederhana, bisa menggunakan kata-kata yang lebih sederhana lagi ketimbang yang kemarin saya buat untuk di kelompok normal. Saya pikir kemarin kata-kata itu sudah sederhana gitu, tetapi ternyata sudah iya, disesuaikan sudah dengan ya betul, tetapi ternyata masih ada dari keempat anak itu yang belum bisa aktif sepenuhnya. gitu. Kemudian misalkan ini Ibu menilai dari proses pembelajaran yang kemarin itu, nah Ibu Faji itu menilainya berapa? Menilai saya sendiri. Iya, menilai diri Menilai diri sendiri. Nanti kalau saya menilai Ibu Faji, oh nilai saya biasanya dinilai bukan menilai diri sendiri. Dan coba sekarang kalau menilai diri sendiri, Menilai diri sendiri. Bisa jadi di angka 80. 80. Kalau maksimalnya berapa? Maksimal ya mungkin di angka 80, 85. Maksimalnya Serat misal yang angka dari nilai 10 sampai 100. Iya. Nah, saya di angka 80. 80. Berarti nanti kemungkinan yang akan datang akan ditingkatkan enggak? Pasti. Ditingkatkan ya. Terus di sini kemarin kan saya punya beberapa catatan. Kemarin kan saya sudah izin sama Bu Faci untuk ikut pembelajaran, terus juga saya izin untuk mencatat mungkin hal yang menurut saya perlu untuk saya catat, dan kali ini saya izin menyampaikan Ibu. Nah, untuk yang kemarin menurut saya untuk pembelajaran berdiferensiasinya dulu ya Bu. Iya. Nah itu sudah dibagi menjadi 5 kelompok dan dengan 2 kategori. Yang kategori pertama sudah bisa membaca dengan baik, yang kategori kedua itu belum bisa membaca. Mungkin ada ya satu anak yang sudah bisa membaca, yang bisa membackup kemarin ya, jadi 4 anak itu pemimpinnya. pemimpinnya. Nah itu menurut saya sudah bagus di situ, benar bisa dijadikan 2 kategori tersebut. Kemudian untuk konten pembelajarannya kemarin baca medianya menggunakan video ya, kemudian ada gambar juga. Nah, menarik itu saya juga ini video tentang hari akhir itu anak-anak ada yang bilang jadi mau tobat gitu ya, ada yang takut ya. Saya juga menjadi pengingat saya kemarin itu, jarang-jarang saya juga dapat pelajaran seperti itu. Sebenarnya dulu sudah, tapi kan kali ini kan diingatkan lagi. Nah itu untuk kontennya sudah bagus. Kemudian mungkin kalau yang videonya ya Bu, itu mungkin bisa kan durasinya kemarin panjang Iya, belum di-cut. Iya, mungkin lain waktu misalkan menggunakan video bisa disesuaikan. Iya, disesuaikan waktunya. Karena kemarin saya potong ya. Iya. Kemudian untuk mungkin itu Bu, saya bisa itu belajar untuk memotong video itu. Ya. Hanya waktu sekarang aplikasi memudahkan kita untuk ngedit video. Iya, betul. Nanti tinggal belajar aja. Teman-teman juga yang lain ya, saya juga bisa, teman-teman yang ini juga bisa, banyak yang bisa. Kemudian tadi ya durasi videonya perlu diperhatikan lagi. Kemudian untuk setelah melihat video mungkin bisa direfleksikan dulu. Nah, untuk yang kemarin sudah ditanyakan bagaimana perasaannya setelah melihat videonya. Mungkin bisa ditambahkan lagi isi dari videonya apa. Nah, itu untuk sedikit mengetes kemampuan murid tadi paham enggak dengan yang dilihat di videonya. Hanya sekedar lihat aja. Iya. Kemudian untuk kesepakatan kelas sudah berjalan dengan baik kemarin, sudah dilaksanakan. Nah, mungkin di lain waktu misalkan kesepakatan kelas itu perlu dicatat lagi, ditulis kan kemarin menggunakan LCD ya. Nah, mungkin bisa ditulis di situ
biar nanti anak-anak itu misalkan apa terlupa lupa itu bisa ditampilkan, jadi nanti dapat mengurangi Bu Haji dalam berbicara ya, biar anak-anak apa banyak membacanya juga begitu. Terus contoh-contoh materinya bagus ya, kemarin Bu Haji sudah menjelaskan, kemudian Bu Haji membacakan di slide itu, terus kemudian anak-anak itu memberikan contoh. Nah kalau yang yang Keman Kubro ini ya contohnya ini seperti itu. Kemudian untuk kegiatan diskusi tadi Bu Haji sudah merefleksikan sendiri kalau kegiatan diskusinya tadi ada yang masih kurang berjalan dengan baik ya, yang di kelas di kelompok 5 tadi ya, yaitu tadi sudah Bu Haji mengekspresikan sendiri kalau nanti mungkin lebih disederhanakan. Nah itu saya juga setuju. Dan masih ada juga kalau saya perhatikan di kelompok 4 1, 2, 3, 4 yang di sini. Nah, itu masih ada yang mendominasi pengerjaannya. Nah mungkin dalam pembagian tugasnya atau kerjasamanya mungkin masih kurang. Nah itu kemudian untuk LKPD-nya di kelompok 5 sebenarnya saya sudah setuju, sudah bagus. Tadi ternyata saya kan hanya mengamati di sini, tapi ternyata di pengerjaan di kelompok 5 itu masih kesulitan ternyata ya. Tadi mungkin perlu besok lagi menggunakan kata-kata yang lebih sederhana karena memang kemampuan membaca di kelompok 5 itu kurang. Ini satu anak yang gerato-gerato dalam bacanya. Kemudian untuk LKPD-nya, nah jadi kan materinya kemarin itu Bu Haji ada 3 ya. Iya, tujuannya. Nah kalau yang saya lihat dari tujuan 3 itu untuk LKPD-nya itu masih dari 1 tujuan saja. Yang ketiga, iya, alur setelah hari akhir. Ya itu sebenarnya ini ya gongnya materi. Iya, gongnya materi. Iya. Terus berarti yang pertama dan kedua itu kan tentang makna dari hari akhir. Belum ada untuk eksplorasi LKPD-nya. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi itu. Kemudian kalau menurut Bu Haji pengelolaan emosi murid bagaimana? Untuk perasaan anak-anak. Kalau perasaan anak-anak ya mungkin kadang-kadang ada beberapa anak yang bisa mengontrol emosi mereka. Mungkin ketika dibagi tugas yang aku pilih ini, nah kadang-kadang itu masih jombok-jombokan untuk ini belum seperti itu, masih labil, masih sedikit harus melihat, tetap harus peran guru tetap harus aktif dalam mengikuti diskusi itu. Kalau menurut saya yang kemarin itu Bu Haji kan mengajak menyanyi ya. Betul. Ya, betul. ya. Apa itu? Tentang 8 surga, 8. Nah itu kalau menurut saya itu sudah ini Bu, mengelola emosi anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak jenuh, tidak bosan. Nah itu juga bisa masuk dalam kesepakatan tadi. Terus ini Bu, kan kemarin Bu Haji itu terlihat kelelahan ya. Suaranya habis. Iya, kadang siang hari ketika itu siang hari. Ya. Jadi bisa tadi untuk LKPD-nya itu bisa lebih lagi, sehingga nanti Bu Haji itu dalam menjelaskan itu jadi lebih kurang ya. Jadi anak-anak bisa lebih banyak untuk bekerja dengan kelompoknya. Itu karena kalau siang hari ternyata kendalanya itu ya Pak. Ya dengan murid yang banyak suaranya memang harus lantang. Kalau yang Bu Haji katakan tentang apresiasi ya. Iya. Kalau apresiasi kan di akhir kemarin Bu Haji sudah memberikan. Ya, kalau nggak salah penyemangat di akhir dari pembelajaran itu, kalau saya catatan di saya ini Bu Haji sudah memberikan apresiasi yang kemarin. Tapi mungkin kalau yang di dalam waktu pembelajaran ya, di dalam waktu pembelajaran sepertinya maksudnya kurang dalam memberikan apresiasi. Yang 6 kemarin? Oh iya, berapa?
tugasnya banyak sekali ya Bu. Bisa membantu untuk kelanjutan pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu yang jadi catatan dari saya. Tadi kan Bu Fati sudah merefleksikan sendiri mana yang sudah baik, mana yang kurang. Terus tadi juga ada catatan dari saya. Kemudian tadi kan Ibu Fati mengatakan nilainya 85 gitu ya. Ya, mungkin nanti untuk tadi kan mau ditingkatkan ya, jelas itu. Terus untuk mencapai paling enggak ya nilai maksimal itu, nah apa langkah Bu Fati untuk menempuhnya? Langkah apa? Mungkin kalau untuk itu yang pertama, dalam alur pembelajaran harus saya perbaiki lagi. Kemudian model pembelajaran sendiri juga harus saya tingkatkan lagi, membuat LKPD yang lebih nanti bisa meningkatkan kreativitas anak. Bisa kemudian tentang materi bisa membuat materi yang lebih bagus lagi mungkin dalam penyampaian materinya. Seperti itu. Dalam PowerPoint yang saya buat, saya akan membuat yang lebih menarik sehingga anak-anak ketika melihat dan juga melihat tayangan dari slide PowerPoint menjadi lebih tertarik. Ada berapa itu tadi Bu? 3. Yang pertama 1 untuk yang LKPD. Kemudian yang kedua tadi kemarin yang menyederhanakan. Oh iya, itu yang menyederhanakan ya. Untuk model pembelajaran harus lebih different lagi. mungkin bisa lebih dipetakan lagi ya Bu. Kemudian untuk pengembangan untuk meningkatkan kesepakatan kelas tadi, pembelajaran itu bagaimana? Oke, yang pertama tadi kan harus saya catat, terus saya bukukan itu yang pertama itu jelas. Kemudian mungkin kesepakatannya harus lebih yang kalau kemarin kan seperti global ya, maksudnya harus yang inti maksudnya intinya. Kemarin sepertinya masih global kan karena kesepakatan kelasnya. Mungkin bisa harus khusus. Untuk diskusinya mungkin mau yang dikembangkan. Kalau untuk diskusinya bisa jadi besok akan membuat kelompok diskusi yang berbeda lagi. Nanti bisa melihat apakah naik tidak dengan kelompok yang berbeda. Seperti itu. Nah, tadi kan ada beberapa hal ini yang mau ditingkatkan. Terus cara meningkatkannya bagaimana Bu? Apa yang akan Bu Fati lakukan? Dari yang mungkin tadi seperti akan membuat LKPD, apakah nanti Bu Fati mau belajar sendiri atau dengan teman? Kalau untuk membuat LKPD nanti saya akan belajar dari YouTube, nanti untuk meningkatkan kreativitas saya. Kemudian akan lebih belajar sambil nanti belajar sama teman sejawat juga bisa. Kemudian kalau untuk diskusi kelompok itu nanti akan saya buat kelompok yang berbeda, nanti diskusi sama murid nanti. Kemudian sekarang banyak webinar yang bisa saya ikuti. Nah itu bisa untuk meningkatkan pengembangan diri saya. Webinarnya nanti mau yang ditingkatannya mau materi tentang apa Bu? Mungkin yang tentang proses pembelajaran dan membuat LKPD dengan seperti itu. Jadi kalau yang kesepakatan kelas mau membuat kesepakatan tertulis, kemudian webinarnya nanti untuk mengembangkan LKPD-nya. Untuk diskusinya, kalau untuk diskusinya nanti saya akan
diskusi dengan anak-anak. Kira-kira kalau saya bikin kelompok-kelompok baru nih, kira-kira itu mereka bisa nggak meningkatkan tentang hasil dari akhir pembelajaran untuk anak ini? Kalau yang webinar itu tadi kira-kira kapan Bu Faci akan melakukannya? Kalau untuk webinar sekarang kan banyak nih Bu, di tingkat nasional itu juga yang masuk ke dalam untuk pembuatan LKPD juga banyak. Itu mungkin bisa saya lakukan sesegera mungkin. Gitu. Kapan itu segeranya Bu? Bulan puasa ini mumpung apa namanya tidak terlalu banyak kegiatan, bisa dimulai dulu. Ada untuk apa jadwalnya, mungkin Bu Faci punya mau berapa kali? Kalau jadwalnya saya juga sudah mengikuti sebelumnya saya juga sudah mengikuti. Jadi biasanya kalau 1 bulan itu pasti saya mengikuti sekitar dua tingkat seperti itu, 2 tingkat atau webinar itu minimal mengikuti 2 webinar atau 2 tingkat nasional. Tapi ada ya Bu, yang tadi kan yang mau dikembangkan yang membuat LKPD itu tadi. Itu ada materinya Bu kalau yang webinar itu? Ada, itu di tingkat nasional itu ada. Kalau yang tadi ada salah mau diskusi dengan teman ya, teman sejawat. Itu mau yang mengembangkan apa tadi? Kalau itu untuk apa namanya, mungkin bisa media pembelajarannya. Saya bisa bertanya dengan teman-teman saya dalam membuat media pembelajaran yang lebih interaktif, yang bisa mengembangkan minat dari peserta didik. Kapan itu Bu kalau yang diskusi dengan kalau itu 1 bulan biasanya kan ada mobil belajar, biasanya 1 bulan sekali kita sharing di situ. Nah, ketika nanti jadwalnya bisa kita saling diskusi. Untuk kombonya yang terdekat ini kapan Bu? Kalau untuk kombonya yang dari besok. Besok ya. Ada tanggal 14 Maret. Bisa jadi sekalian ada sharing juga. Ada sharing begitu. Nanti kalau biasanya ketika mengajar itu ada beberapa kendala, nanti kan kita sharing. Mungkin adakah nanti yang bisa membantu Bu Faci dalam ini tadi, ada yang ikut webinar terus diskusi? Oke, kalau yang tentunya nanti akan banyak yang membantu di dalam untuk menyukseskan pembelajaran saya ketika di kelas ya. Yaitu tadi mungkin dukungan dari teman sejawat, kemudian sambil diskusi dengan anak-anak, kira-kira anak-anak itu pembelajaran apa yang mereka minati. Nah, bisa nanti saya sisipkan atau saya masukkan di dalam pembelajaran itu. Kemudian dengan saya mengikuti beberapa webinar atau seminar, itu pasti juga akan bisa meningkatkan untuk diri saya untuk membangun diri saya lebih lanjut. Jadi nanti kolaborasi dengan rekan itu ya Bu. Dari apa yang sudah kita dapatkan tadi, mungkin Bu Faci bisa menyimpulkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir tadi, bagaimana menurut Bu Faci? Kalau untuk kesimpulan dari yang kita diskusikan dengan Bu Ito, ya mungkin ada beberapa hal di dalam pembelajaran yang memang pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan itu harus ada beberapa yang harus saya tingkatkan lagi, khususnya tadi mulai dari kesepakatan kelas, kemudian buat LKPD yang lebih interaktif, kemudian menggunakan model pembelajaran yang bervariatif untuk setiap pertemuan. Kan tidak mungkin ya Bu, untuk setiap pertemuan saya menggunakan model pembelajaran itu saja, ya. Pasti murid-murid akan merasa bosan. Nah, itu mungkin yang harus saya kembangkan. Ada yang lain mungkin? Kalau yang lain, mungkin saya harus banyak sharing dengan rekan sejawat meningkatkan untuk mengembangkan dalam nanti membuat model pembelajaran. Kemudian IT yang harus
Terus banyak saya merasa ini. terus Harus berkembang, belajar, ya. terus berkembang. Iya. Mungkin itu Bu, mungkin ada pertanyaan untuk Bu Paci. Oke, kalau kemarin kan Bu itu sudah melihat nih kemarin saya ketika mengajar kira-kira ini dari Bu itu sendiri apa sih sebenarnya yang harus poin-poin yang harus saya kembangkan ketika saya mengajar di dalam kelas itu. Ini pendapat saya. Iya, dengan pendapat ini. Kalau beberapa catatan tadi saya sudah banyak lagi Bu. Kalau menurut saya keseluruhan mungkin dari inti sebuah proses pembelajaran itu kan yang menjadi target utama kan atau yang mengalami pembelajaran kan adalah anak sendiri ya Bu. Nah jadi untuk saya juga sendiri diusahakan proses pembelajaran itu anak yang berperan aktif, ya mungkin atau ibu gurunya bisa ini membimbing saja ya, sebatas membimbing atau membuat rencana pembelajarannya. Jadi untuk yang lebih aktif mungkin bisa ke anaknya. Itu saya juga masih ini masih juga belajar bagaimana pokoknya anak itu yang berperan utama, dia yang mengalami proses pembelajarannya. Jadi bapak ibu gurunya mungkin bisa sebatas membimbing saja dan mengupayakan mungkin media atau modelnya mungkin yang beragam, bervariatif dan juga sesuai minat dan kebutuhan murid. Ada sama-sama ada yang lain? Sampai insya Allah Terus dulu ya. ya.